Bagian umat Islam tatkala mendapatkan hidayah dari Allah, yang dulunya dia melakukan riba, yang dulunya dia berzina, yang dulunya dia melakukan perbuatan-perbuatan nista, sebagian di antara mereka tidak merasakan kalau itu nikmat. Mungkin dia merasa nikmat tapi keluarganya merasa itu bala dan musibah. Kadangkala ada orang keluar dari riba, berhenti dari bank riba. Si anak ini keluar, dia berbahagia. Tapi orang tuanya, mungkin istrinya, mungkin pamannya, semua menyesalkan perbuatan dia. Kok bisa kau itu keluar dari sana? Karena dia pikir selama ini yang didapat adalah nikmat. Sehingga kalau engkau meninggalkan nikmat itu suatu kebodohan. Jamaah, tas yang paling mahal sekarang apa? Jamaah, ana bukan mau jualan ini. Apa tas yang paling mahal? Tas-tas yang branded itu. Kalau buat perempuan apa? Masya Allah. Namanya doang Ustaz gitu Ustaz. Nah, kalau antum punya tas harga 100 berapa? 2 miliar. 2 miliar. Antum kasihkan ke tukang sayur. Nih. Apa kata tukang sayur? Oh makasih. Biasa aja dia. Mungkin dia taruh di tas itu uang kembalian apa. Numpuk di sana. Ada sayur mungkin di sana. Kenapa dia tidak menghargai? Karena dia nggak tahu sama nilai itu tas. Dan itu banyak manusia yang tidak tahu dengan nilai hidayah. Sehingga dia tidak mensyukuri nikmat hidayah itu. Nikmat petunjuk. Yang dulunya dia tidak ke masjid, kemudian dia datang ke rumah Allah. Yang dulunya anak itu nggak benar, kemudian dia jadi taat dan patuh kepada orang tuanya. Yang dulu anak itu ke kafe-kafe, kemudian dia mulai buka Al-Qur'annya. Ada orang tua yang tidak merasakan kalau itu nikmat. Bahkan anak ingat di Jakarta ada seorang wanita, dia dengan pakaian syar'inya dia mengatakan, Ustadz, gimana anak menghadapi suami anak? Anak udah pakai kerudung kayak gini, kata suami anak lebih suka kau pakai you can see. Karena dianggap hidayah ini keterbelakangan. Sehingga tidak ada keinginan untuk terus meniti jalan hidayah itu. Di surat Al-Hujurat ayat 17. Tatkala datang orang-orang Badui menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka datang mengatakan kita ini masuk Islam nih, kau harus seakan-akan masuk Islamnya dia harus disyukuri sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak bersyukur dengan keislaman dia. Apa kata Allah? Qul la tamunnu alayya islamakum. Kalian ini jangan mengungkit-ungkit keislaman kalian kepada aku. Balillah yamunnu alaikum. Tapi Allah ngasih hidayah kepada kalian. An hadakum lil iman. In kuntum sadiqin. Kalian tuh harus mensyukuri nikmat hidayah itu nikmat yang besar dari Allah. Kalian seharusnya mensyukuri nikmat itu. Bukan malah merasa telah berbuat baik kepada Allah. Ada orang-orang yang ketika dia sholat seakan-akan dia telah berbuat baik kepada Allah. La. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu pada hakikatnya buat diri kalian sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang didapat oleh dirinya, atau oleh keluarganya, atau oleh anaknya, atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia. Dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita. Tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul SAW, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlid nar. Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu fin nari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya. Hal ra'aita khairan qat. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya. Engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Enggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit. Dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya. Didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La, wallahi ya Rabb. Enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan. Tadi malam sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah SAW mengatakan man fatathu sholatul asr faka'annama wutira ahluh. Kata Nabi SAW, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita nggak merasa. Nggak merasa ada yang kurang dari dia. Nggak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang 2 rakaat. Jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qabla subuh. Apa pahalanya? Anda kasih hadiah, angkat tangan. Masya Allah. Baik antum. Bagaikan bumi dan seisinya. Ya kira-kira kayak gitu. Hah, bisa diterima jemaah? Bisa katanya. Nggak apa-apa, Anda kasih hadiah. Tapi salah jawabannya. Siapa yang benar? Nah, ya antum. Ya, enggak. Lebih baik dari dunia dan isinya. Bukan bagaikan dunia dan isinya. Fadhol. Insyaallah. Kirim ke belakang sana jemaah. Khairun minad dunya wa ma fiha. Bukan sama jemaah. 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan 2 rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Lalu dikasihkan kepada antum. Antum kalau dapat 2 pilihan. Semua isi bumi sama 2 rakaat sholat subuh. Jangan isi bumi. Semua isi pasar baru. Sama antum meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Milih mana antum?
Dapat semua isi pasar baru atau dapat 2 rakaat sebelum subuh? Pilihannya satu. Antum mesti milih pasar baru. Karena besok kan bisa lagi Ustaz 2 rakaatnya. Yang ini belum tentu dapat lagi. Allahu Akbar. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita nggak tahu besok bisa sholat, nggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa antum? Nggak dapat apa-apa. Tapi 2 rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.